Kasus keracunan massal akibat makanan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Salah satu kasus besar pernah terjadi pada tahun 2020 di Yordania, ketika ratusan orang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan siap saji berupa shawarma, yaitu hidangan daging panggang yang diiris tipis dan disajikan dalam roti yang diduga terkontaminasi. الأخيرة من الأردن هي قصة مؤسفة لحادثة تسمم جماعي لرواد أحد مطاعم الشاورما في العاصمة الأردنية في منطقة البقعة. نتج عنها ما يزيد عن 700 حالة تسمم، بينها 4 في العناية المركزة ووفاة طفل بعمر 3 سنوات. Saat itu, shawarma tersebut dibeli oleh banyak orang karena adanya promo harga khusus di tempat penjualan makanan di Yordania. Insiden ini berdampak sangat luas. Ratusan korban harus mendapatkan perawatan medis, bahkan dilaporkan ada korban jiwa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keamanan pangan bukan sekedar isu individu, tetapi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan bisa terjadi secara massal dalam waktu singkat. Lalu, sebenarnya apa yang menyebabkan keracunan massal ini bisa terjadi? Apakah karena bakteri, virus, atau toksin berbahaya dalam makanan? Nah, dari sinilah muncul permasalahan utama yang akan kita bahas. Apa sebenarnya penyebab keracunan ini? Bagaimana dampaknya pada korban? Dan bagaimana cara mencegah kejadian serupa di masa depan? Berdasarkan informasi yang tersedia, kejadian tersebut termasuk dalam kategori foodborne illness atau penyakit akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi. Sumber penularannya berasal dari makanan shawarma berbahan daging dan ayam yang dikonsumsi para korban. Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Yordania mengonfirmasi adanya 2 jenis bakteri pada makanan tersebut, yaitu Enterococcus faecalis dan Campylobacter. Kedua bakteri ini ditemukan pada produk daging dan unggas yang disajikan kepada konsumen. Keberadaan bakteri tersebut menjadi penyebab utama timbulnya gejala keracunan pada ratusan orang yang berdampak. Kontaminasi bakteri terjadi karena proses penyimpanan dan pengolahan makanan tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Unit pendingin ruang persiapan shawarma dibiarkan tidak berfungsi, sehingga bahan pangan tidak disimpan pada suhu yang aman. Kondisi ini memungkinkan bakteri berkembang biak dengan cepat. Selain itu, proses persiapan makanan dilakukan di lingkungan yang tidak sehat serta tidak mematuhi persyaratan higien dan standar minimum keselamatan umum. Untuk dampak dari kasus ini kita bisa analisis dari berbagai perspektif, mulai dari kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial, bahkan hukum. Untuk dampak kesehatan masyarakat, keracunan makanan dalam skala besar ini menunjukkan lemahnya pengawasan keamanan pangan. Lebih dari 800 korban, berarti sistem layanan kesehatan harus menangani lonjakan pasien secara mendadak. 4 pasien bahkan dirawat di unit perawatan intensif. Dampaknya itu adalah rumah sakit mengalami tekanan kapasitas, risiko komplikasi serius, trauma psikologis pada keluarga korban, dan hilangnya nyawa seorang anak sebagai konsekuensi paling tragis. Yang kedua, kita bisa melihat dari dampak ekonomi. Restoran tersebut ditutup dan pemiliknya ditangkap, namun dampaknya itu tidak berhenti di situ. Ada efek berantai ekonomi meliputi kerugian finansial restoran, hilangnya kepercayaan konsumen, penurunan penjualan bisnis makan di sekitar lokasi, biaya pengobatan yang tinggi bagi korban. Dan untuk ketiga itu adalah dampak sosial. Kasus ini mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap penyedia makanan. Ketika makanan sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi sumber bahaya, maka rasa aman publik itu terganggu. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap makanan murah dan juga kurang percaya terhadap restoran lokal. Untuk dampak hukum dan regulasi, pemerintah Yordania melakukan investigasi dan menahan pihak yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab hukum dan dalam keamanan pangan. Dalam berita dari The New Arab tentang keracunan massal shawarma di Baka, Yordania tahun 2020, tidak disebutkan gejala spesifik. Secara eksplisit hanya disebut massive poisoning atau keracunan massal akibat paparan zat beracun yang sama dan sakit hingga rawat inap massal. 700 orang dirawat inap dan 1 anak tewas. Namun, laporan terkait kasus serupa di Ain al-Bassa dekat Aman dari studi dan media ungkap gejala dominan yang dialami korban yaitu demam, sakit perut, muntah, diare, serta sakit kepala. Adanya bakteri Salmonella enteritis disertai kemungkinan kontaminasi oleh bakteri lain seperti Campylobacter akibat praktik kebersihan dan penanganan makanan yang buruk. Gejala muncul cepat setelah makanan dikonsumsi, menyebabkan rawat inap massal sejak 28 Juli 2020. Nah, untuk pencegahan foodborne illness dapat dilakukan dengan cara menyimpan makanan pada suhu dingin di bawah 5 derajat Celcius. Memasak daging hingga mencapai suhu internal minimal 75 derajat Celcius. Lalu menjaga kebersihan tangan serta peralatan juga sangat penting. Orang yang mengolah makanan
wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Peralatan dapur seperti pisau dan talenan harus dibersihkan secara terpisah antara bahan mentah dan makanan matang untuk mencegah kontaminasi silang. Selain itu, inspeksi rutin oleh otoritas pangan juga tidak kalah penting untuk mendeteksi potensi kontaminasi bakteri sejak dini. Otoritas Keamanan Pangan perlu melakukan inspeksi berkala terhadap restoran dan tempat pengolahan makanan. Pemeriksaan ini meliputi kebersihan dapur, suhu penyimpanan, serta kualitas bahan baku. Deteksi dini dapat mencegah kejadian luar biasa yang merugikan banyak orang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi solusi atau penanggulangan untuk kasus keracunan makanan massal yang terjadi di restoran di Yordania akibat bakteri Salmonella enteriditis disertai kemungkinan kontaminasi oleh bakteri lain seperti Campylobacter akibat praktik kebersihan dan penanganan makanan yang buruk. Oke, untuk langkah pertama adalah penutupan sementara sumber makanan yang dicurigai, yaitu penarikan bahan makanan yang terkontaminasi serta penghentian distribusi untuk mencegah paparan lanjutan. Tindakan ini sejalan dengan pedoman investigasi wabah penyakit bawaan makanan yang menekankan pentingnya eliminasi sumber paparan secepat mungkin untuk memutus rantai penularan. Selanjutnya, yang kedua yaitu investigasi epidemiologi cepat oleh tim kesehatan yang perlu dilakukan melalui pengumpulan sampel makanan, pemeriksaan laboratorium, kultur feses, dan uji mikrobiologi. Serta yang terakhir yaitu wawancara pasien untuk mengidentifikasi agen penyebab dan faktor risiko, di mana pada studi dalam Journal of Food Protection dan Clinical Infectious Disease menunjukkan bahwa respons investigasi dini secara signifikan menurunkan jumlah kasus lanjutan dan mempercepat pengendalian wabah. Dalam aspek klinis, pengobatan suportif menjadi prioritas utama, terutama rehidrasi oral atau intravena untuk mencegah dehidrasi akibat diare dan muntah, sebagaimana direkomendasikan dalam pedoman WHO untuk penanganan gastroenteritis akut. Dan untuk antibiotik sendiri itu diberikan secara selektif, hanya pada kasus berat, pasien berisiko tinggi, anak, lansia, dan imunokompromis, atau jika terbukti infeksi bakteri invasif seperti Salmonella non-typhoidal, sesuai rekomendasi Infectious Disease Society of the American atau IDSA. Nah, selain itu, pemantauan pasien dan pelacakan kontak penting untuk mendeteksi kasus sekunder dan mencegah penyebaran lebih lanjut, khususnya bila melibatkan pekerja makanan. Pekerja yang terinfeksi sebaiknya tidak kembali bekerja hingga dinyatakan bebas patogen berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Penelitian dalam epidemiologi dan infection menunjukkan bahwa pengawasan aktif dan pelaporan cepat dapat mengurangi durasi wabah secara signifikan. Dari solusi jangka panjang perlu diterapkan sistem keamanan pangan seperti HACCP, yaitu Hazard Analysis and Crisis Control Point, yaitu kontrol di setiap tahap penyediaan makanan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko kontaminasi bakteri sejak awal, sehingga outbreak dapat dicegah. Dilanjutkan pelatihan rutin bagi penjamah makanan serta inspeksi berkala oleh otoritas kesehatan.